Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mata kuliah Ilmu Perundang-undangan kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan pengganti UU Nomor 10 Tahun 2004, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dari urutan yang tertinggi ialah: yang pertama ada UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketiga, undang-undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Keempat, peraturan pemerintah atau PP. Kelima, peraturan presiden atau Perpres. Keenam, peraturan daerah atau Perda provinsi. Dan yang terakhir ialah peraturan kabupaten atau kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Berikut ini penjelasan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan TAP MPR. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 4, ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan MPR 1960 sampai 2002 pada 7 Agustus tahun 2003. DPR mensahkan 91 undang-undang selama masa bakti tahun 2014 sampai 2019. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Yang ketiga, ada UU atau Perpu. UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme UU atau Perpu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Perpu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. Yang kedua, DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Yang ketiga, bila disetujui oleh DPR, Perpu ditetapkan menjadi UU. Yang keempat, bila ditolak oleh DPR, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang kelima, peraturan Presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam, peraturan daerah atau Perda. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah kanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus atau Perdasus serta peraturan daerah provinsi atau Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Yang terakhir adalah Perda Kabupaten atau Kota Perda. Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Termasuk dalam peraturan daerah Kabupaten atau Kota adalah kanun yang berlaku di Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan.
Perjenjangan didasarkan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas tersebut sesuai dengan Steuven Theory atau teori tangga dari ahli hukum Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State pada tahun 1945. Selain jenis dan hierarki tersebut, masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Peraturan perundang-undangan lain ini juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Komisi Yudisial atau KY, Bank Indonesia atau BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, dan Kepala Desa atau yang setingkat. Secara khusus, peraturan menteri yang dimaksud adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Urutan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya. Sebagai informasi, UU nomor 12 tahun 2011 tersebut menggantikan UU nomor 10 tahun 2004. Dalam UU nomor 10 tahun 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Dan yang kelima, Peraturan Daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa atau Peraturan yang setingkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.